Jika melihatnya di jalan, kamu akan mengira tinggi hidran kebakaran sekitar 90 cm, tapi ukuran sebenarnya alat yang dipakai untuk memasok air bagi pemadam kebakaran di seluruh dunia ini 2 kali lipatnya. Yaitu jika kamu menghitung sisa hidran yang tersembunyi di bawah tanah. Warna kebanyakan hidran merah, dan itu bukan karena desain kota. Pertama, hidran harus berwarna terang agar mudah dilihat, sehingga pemadam kebakaran bisa menemukannya dengan cepat ketika membutuhkan. Pilihan warnanya tergantung pada berapa banyak air yang bisa ditampung hidran. Kadang warnanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi, tapi ini perinciannya. Hidran kebakaran merah bisa menyemburkan air 1890 liter air per menit, sedang yang oranye paling tidak 3780 liter air per menit, dan yang terbanyak berwarna biru, umumnya bisa berisi air lebih dari 5680 liter. Hei penggemar bowling, pasti kamu sebel banget kalau bola bowlingmu retak. Ternyata kebanyakan bola bowling bisa rusak karena salah simpan atau lonjakan suhu loh. Nah, yuk terima aja. Karena bolamu udah agak retak, apa kamu nggak kepo apa isinya? Soalnya aku kepo banget nih. Yuk kita lihat. Sebagian besar inti bola bowling dibuat dari oksida logam serbuk, kayak kalsium atau besi oksida. Bahan-bahan ini dicampur dengan sedikit resin dan katalis untuk mengeraskan seluruh campurannya. Jadi bentuk bohlam yang sekarang kamu lihat di dalam bola tersebut sebenarnya adalah bagian bola yang terberat. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bolamu berputar saat meluncur di lintasan bowling. Hal yang sama berlaku pada kaleng cat semprot. Saat kamu kocok, kaleng cat semprot berbunyi aneh. Tapi apa nama benda di dalamnya? Namanya PEA. Dan fungsinya untuk menjaga campuran cat serta mempertahankan bentuknya. Bola PEA biasanya terbuat dari plastik, logam, atau keramik. Pada dasarnya, PEA berfungsi sebagai pengocok untuk memastikan agar catmu tercampur rata sebelum disemprotkan ke permukaan yang kamu pilih. Kamu pernah penasaran gimana cara botol soda menjaga desis menyegarkan itu begitu lama? Nah, botol itu dilengkapi dengan cincin plastik yang ada di tutupnya. Cincin ini ada di sana agar gas itu nggak terlepas meskipun seharian terguncang-guncang di dalam tasmu, sehingga soda nggak jadi hambar. Omong-omong tentang barang-barang yang kita pakai pas cuaca panas, tunggu. Jangan pakai topi bisbolmu dulu. Perhatikan sebentar dan akan kamu lihat ada kancing kecil di bagian atasnya. Apa kancing itu punya fungsi atau cuma buat desain? Dulu, ketika orang mulai memakai kain untuk menutup kepala, sebagian bilang kancing itu sebenarnya ada fungsinya. Karena ada di bagian atas topi, di mana semua potongan kain bertemu, kancing itu membantu menyatukan bagian atas topi. Sekarang, dengan kemajuan dalam desain kain dan pola, kancing itu lebih berfungsi sebagai fitur estetika saja. Kancing dipakai untuk menutupi titik sambungan kainnya. Topimu mungkin gak punya kancing, tapi bukankah akan lebih keren dengan kancing? Cotton pads punya 2 sisi, dan jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua sisi itu teksturnya lain loh. Kalau kamu penasaran apa alasannya, sisi yang bertekstur buat mengaplikasikan make up, dan sisi yang rata untuk membersihkannya. Kutu buku, info yang ini buat kamu ya. Jaket debu yang menyertai banyak buku hardcover bukan cuma bertujuan biar bukumu kelihatan indah loh. Sampul luar ini juga bisa berfungsi sebagai pembatas buku. Tinggal lipat jaket di halaman yang baru kamu baca di bawah bagian dalam jaket dan beres. Kalau nanti kamu pakai kemeja favoritmu, perhatikan lubang kancing yang teratas ya. Lubang itu pasti dijahit horizontal, sedang lubang kancing lain dijahit secara vertikal. Ternyata, kemeja didesain begini karena kancing pertama dan terakhir adalah yang pertama dilepas sepanjang hari. Orang lalu mengubah arah lubang kancing untuk memastikan agar kemeja tetap rapi dan pas sebelum kamu siap melepasnya. Saat ini ada begitu banyak variasi hidangan penutup luar biasa, hingga nggak kebayang kalau kita pernah hidup tanpanya. Hampir di semua tempat bisa kamu temukan berbagai macam es krim dari adonan cookies atau bahkan cookies butiran coklat. Tapi cookies yang terkenal itu sebenarnya belum ditemukan sampai tahun 1930 loh. Ceritanya, seorang wanita bernama Ruth Graves Wakefield lagi menyiapkan cookies coklat karena dia akan kedatangan tamu. Dia segera sadar kalau kehabisan coklat masak, bahan penting banget dalam cookies klasik. Untuk itu, dia cacah sebatang coklat semi manis dengan pikiran nantinya akan tercampur rata di seluruh adonan karena panas dalam oven.
Itu nggak berjalan sesuai rencana. Tapi untung juga coklatnya nggak tercampur rata. Sebab beginilah dia menemukan kue modern yang sekarang bikin kita nggak bisa berhenti makan ini. Dan omong-omong tentang camilan populer, keripik kentang bahkan lebih mudah dibanding cookies coklat butir loh. Ya, setidaknya secara historis, banyak cerita yang menjelaskan bagaimana keripik kentang ditemukan. Salah satunya kayak gini, seorang koki bernama George Crumb di New York menemukan keripik ini di tahun 1953. Dia putuskan mencoba solusi memasak lain saat salah satu pelanggannya berkomentar kurang baik tentang kentang gorengnya. Dia bilang kentang gorengnya terlalu tebal dan agak lembek. Lalu, Crumb bikin kentang yang diiris tipis-tipis dan digoreng sampai kecoklatan. Orang sangat suka hidangan itu, dan mereka menyambut produk keripik pertama itu dengan tangan terbuka. Ada yang mau es krim? Kalau ceritanya benar, di tahun 1904, di World Fair St. Louis, seorang pemilik kedai es krim kehabisan cangkir untuk menyajikan hidangan itu. Jadi, dia bentuk waffle jadi kerucut dan sisanya gak perlu diceritakan lagi. Oke, kuakui, makanan mirip permen karet telah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi yang ini bukan temuan yang revolusioner banget. Tapi permen karet yang kita beli sekarang belum ada sampai tahun 1800-an. Seorang penemu Amerika bernama Thomas Adams ingin mencampur berbagai bahan kimia untuk bikin karet. Dia coba dan sebenarnya gagal memakai karet alami dalam eksperimennya, tapi akhirnya justru menemukan hidangan ini. Sampai hari ini, orang masih memakai karet alami untuk bikin permen karet. Di tahun 1800-an, hidup seorang pria bernama Jean-Baptiste Joly yang bekerja sebagai pembuat tekstil di industri kain. Bagaimana dia menemukan hal satu ini yang begitu banyak kita pakai sekarang, ternyata lebih banyak berhubungan dengan pelayannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ceritanya, wanita itu tanpa disengaja menjatuhkan lampu minyak tanah ke atas taplak meja. Alih-alih kesal karena kainnya rusak, Joly justru melihat bahwa sebenarnya bahan itu bikin kain taplak lebih bersih. Sudah paham kan? Ya, begitulah ide dry cleaner pertama kali muncul. Kecelakaan yang rapi banget sih kalau menurutku. Nah, yang ini aku suka. Apa kamu tahu kalau awal korek api disebut friction lights? Atau setidaknya begitulah penemunya. Seorang ahli kimia bernama John Walker menamainya di tahun 1826. Suatu hari, dia menggoreskan sebuah stik berlapis bahan kimia di perapiannya benar-benar tanpa disengaja dan sadar kalau stik itu menyala dan menimbulkan percikan. Awalnya dibuat dari kardus, tapi kemudian korek api dibuat dari kayu kecil dan amplas. Di tahun 1940-an, seorang pria bernama Harry Coover menemukan formulasi bahan kimia yang sepertinya lengket di semua bahan yang dikenainya. Komunitas ilmiah saat itu nggak begitu tertarik karena saat itu kayaknya formula tersebut belum begitu banyak aplikasinya. Baru pada 1951, dia lebih banyak mencermati formula ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya lagi bersama seorang rekan peneliti Eastman Kodak bernama Fred Joyner. Mereka beri produk itu nama lengkap yang pas, tapi kamu pasti kenal versi namanya yang lebih singkat, lem super. Hari ini, lem super memiliki begitu banyak kegunaan dalam keamanan hingga sulit dipercaya kalau kita menemukan ini tanpa sengaja. Di tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Edward Benedictus tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Dia perhatikan dan heran saat melihat perabot kaca itu cuma sedikit retak tapi bentuknya tetap bertahan. Dia kira benda itu akan pecah berkeping-keping. Karena penasaran dengan fitur tersembunyi ini, dia pelajari dan jadi tahu kalau yang menyatukan kaca itu adalah zat yang melapisi bagian dalam kaca. Tada! Begitulah manusia menemukan kaca pengaman. Pengait pada keranjang belanja ada fungsinya loh. Kamu tentu tidak mau kan menaruh jaketmu di dalam keranjang bercampur baur dengan kentang dan bawang? Gantung saja jaketmu di pengaitnya. Memang fungsinya untuk menata isi keranjangmu kok. Bagian dasar keranjang juga keren loh. Kalau belanjaanmu sudah penuh, angkat dan kaitkan keranjang belanja kecil untuk menaruh barang tambahan. Angkat kisi logamnya dan taruh keranjangmu di kisi horizontal di atas roda. Dan kencangkan dengan pengait bermanfaat itu. Ada daun yang nyelip di gigimu ya? Coba tips ini. Kadang memang sedikit sulit mengeluarkannya pakai benang gigi. Kamu perlu tekanan lebih kuat. Buat ikatan lalu simpul. Kalau sudah, keluarkan. Garis warna di pasta gigi memang unik. Tapi jangan tertipu loh ya.
ini cuma trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi paling terkenal menambahkan warna biru untuk menunjukkan pasta giginya beraksi ganda. Yang satu warna juga sama-sama efektif kok. Nah, kalau bulu biru disikat gigi, sebenarnya ada fungsi khususnya. Lama-lama warnanya akan memudar. Kalau sudah begini, artinya kamu perlu ganti sikat gigi. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok nggak? Fungsi rahasianya untuk mengeluarkan air dan mencegahnya berkarat. Lubang ini juga sebagai tempat untuk melumasi gembok. Dengan meneteskan minyak ke dalamnya, kamu akan lebih mudah membuka dan mengunci gembok. Bagian bergerigi di pinggiran uang koin bukan cuma hiasan loh. Orang zaman dulu mengikisnya, lalu melelehkannya untuk dibuat uang koin baru. Tapi berkat desain baru, kita akan tahu jika pinggirannya telah dikikis. Kalau kamu kesulitan mengupas jeruk, coba pakai alternatif ini. Potong dulu bagian atas dan bawahnya, buat garis membujur, lalu tekan sampai terbuka. Bagian runcing di atas tutup tube krim punya fungsi khusus loh. Tube ini biasanya disegel dengan foil. Jangan siksa kukumu deh saat membukanya. Balik tutupnya, lalu tusukkan ke segel foil. Bulatan karet di bawah tutup botol tidak untuk menginformasikan kalau kamu telah memenangkan persediaan soda seumur hidup. Fungsinya untuk menjaga minumanmu tetap awet dan bergas. Tutupnya mencegah soda dari tumpah, sedangkan karetnya menjaga gasnya agar tetap ada. Sampai kamu mau minumnya. Kalau kamu menghapus tulisan pulpen dengan penghapus warna biru, bisa-bisa buku tulismu berlubang semua. Bagian biru ini dipakai kalau kamu mau menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Tak masalah kok tulisannya dari pensil atau pulpen, asalkan kertasnya tebal. Jepitan rambutmu akan terus melorot kalau kamu memasangnya dengan arah yang salah. Bagian yang bergerigi harus ada di bagian bawah, di dekat kepala. Masih melorot juga, semprotkan hairspray ke jepitan sebelum kamu memasangnya. Botol kaca biasanya punya lekukan di dasarnya. Fitur ini bisa bermanfaat loh kalau kamu mau unjuk kebolehan. Tempelkan ibu jarimu di lekukan ini, lalu tuang isinya. Nah, fitur ini punya nama teknis Spand. Gula sachet yang biasanya ada di kafe-kafe itu bisa kamu buka dengan cara yang lebih mudah loh. Tuh, gampang kan? Tekan bagian tengahnya ke bawah. Tak ada lagi tuh gula berceceran di tangan, sampah kertas, bahkan kopimu akan lebih nikmat. Kemasan kapas bulat dilengkapi dengan tali agar kamu bisa menggantungnya di gantungan kamar mandi. Kamu tak perlu menarik dan membukanya setiap kali mau mengambil kapas kok. Lihat garis berlubang di bawahnya. Robek, lalu buka perlahan. Kenop pintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain. Alasannya, semua bahan kimia ini bersifat antibakteri, jadi bisa mencegah penyebaran mikroba. Cuma dalam beberapa jam, semua mikroba pengganggu akan musnah. Tetap saja sih, kamu harus cuci tangan. Leher botol dibuat panjang juga ada fungsinya. Pegang lehernya, bukan botolnya, kalau kamu mau menikmati minuman dingin. 2 resleting terlalu banyak ya? Mungkin, tapi sangat berguna loh untuk mencegah tangan jahil. Gembok saja kedua resletingnya, tas ranselmu dijamin aman. Tak punya kunci, kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau klip kertas, benda lain untuk menyulitkan copet. Kancing mungil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi agar tetap berada di posisinya, biar tetap rapi. Produsen sepatu juga memperhatikan pelanggannya loh. Kebanyakan sepatu lari saat ini dipasangi sistem anti-lecet. Kesannya keren banget ya, tapi wujudnya cuma berupa lubang tambahan di atas sneaker. Buat simpul di lubang tambahan itu dengan memasukkan talinya berlawanan arah. Silangkan talinya melalui simpul tadi, kemudian tarik talinya untuk memosisikan kakimu di tempatnya. Selamat berlari! Saat kamu beli tas, sepatu, bahkan snack, biasanya akan ada saset gel silikanya juga. Jangan dibuang ya, benda ini bisa menyerap lembab. Jadi setiap sepatumu agak lembab, masukkan saja gel silika semalaman. Mungkin selama ini cara keramasmu keliru.
Yang benar, oleskan di akar rambut saja, jangan di rambutmu. Busanya bakal turun ke rambutmu juga kok. Fungsi margin buku bukan untuk membuat catatan tambahan atau membuat emoji, tapi untuk melindungi tulisan. Dulu, tikus-tikus lapar sangat dekat dengan manusia. Hewan nakal ini juga akan memangsa buku. Buku diberi garis margin agar mereka tahu batas menulis yang aman agak menjorok ke dalam. Dengan begini, tulisan mereka tak akan hilang dimakan pengerat rakus ini. Cup plastik harus ada saat pesta barbeque. Cup merah ini sebenarnya bukan cup biasa loh, karena bisa dipakai sebagai alat takar cairan. Garis terbawah setara dengan 30 ml, yang kedua 148 ml, dan garis ketiga 355 ml. Kalau kamu suka menambahkan susu ke dalam teh, coba tips ini deh, balik kartonnya saat kamu menuang susunya, sehingga minuman ini tak akan berceceran. Sandaran kepala di mobilmu memang bisa membuatmu nyaman, tapi bisa juga menjadi penolongmu saat kamu melepasnya. Kalau kamu menariknya, akan terlihat 2 batang logam. Nah, kalau kamu sewaktu-waktu terperangkap di dalam mobil, pakai logam ini saja untuk memecahkan jendela mobil agar kamu bisa keluar. Kancing pada baju wanita ada di sebelah kiri, meskipun 85% manusia kinan atau tidak kidal. Seharusnya sih kancingnya ada di sebelah kanan juga ya. Tapi para wanita kaya zaman dulu punya asisten yang membantu mereka berpakaian. Jadi kancing di sebelah kiri ini malah memudahkan mereka. Kamu baru tahu ya? Tombol di kaca spion punya fungsi khusus loh. Untuk menaruh penyegar udara, gantungan hiasan, atau emoji smiley besar. Tapi sebenarnya sih berfungsi sebagai saklar pengubah mode siang dan malam di kaca spionmu. Saat malam tiba, mode malam menghalangi sorotan lampu dari mobil belakangmu. Sendok McFlurry punya handle kotak di atasnya. Fitur ini ditempelkan langsung ke mesin es krim, lalu es krim dan toppingnya bercampur di cangkirmu. Dengan begini, stafnya bisa menghemat waktu dan air karena tak perlu mencuci mesin setiap kali habis digunakan. Gantungan baju dari kayu memang sangat ngetren ya. Rupanya memang lebih menawan daripada yang berbahan plastik serta terlihat lebih alami. Tapi ada alasan lainnya juga, bahannya dipilih dari kayu cedar yang bisa mengusir ngengat secara alami. Tips bonus nih, tambahkan kulit jeruk kering ke lemarimu, dijamin deh ngengat tak mau hinggap ke situ. Benar, ada alasan gelas punya kaki. Menyentuh mangkuk gelas dengan tangan akan mengubah suhu minuman. Nah, kalau gitu, minuman kamu jadi lebih cepat hangat. Mumpung lagi di dapur, ayo cek kulkasmu. Di kulkas biasanya ada area khusus untuk telur di rak pintunya, tapi ini mungkin bukan solusi terbaik untuk nyimpan telur. Suhu di rak pintu cenderung lebih tinggi daripada di dalam kulkas, jadi ini bukan tempat terbaik untuk nyimpen jenis makanan rapuh seperti telur atau produk susu. Jangan sampai lupa pas kamu pulang dari supermarket ya. Nah, sekalian lagi buka kulkas, kamu tahu nggak? Menunggu makanan dingin sebelum memasukkannya ke kulkas ternyata nggak bagus. Menyimpan makanan di suhu kamar selama lebih dari 2 jam malah bisa bikin makanan itu cepat basi. Jadi langsung masukin aja ke kulkas. Tapi bagi makananmu jadi kecil-kecil biar lebih cepat dingin. Tadi aku lihat apa ya di kulkas kamu? Coklat ya? Jangan! Mau musim apapun, ingat jangan pernah nyimpan coklat di kulkas. Suhu rendah di dalam kulkas bisa bikin rasa coklat memudar. Dan lagi pula, siapa juga yang mau makan coklat keras? Nah, kalau soal sarapan, nanti kalau kamu mau merebus telur, coba masukin 1 sendok teh soda kue ke air pada saat mendidih. Nanti cangkang telur akan lebih mudah dikupas. Ada lagi 1 tipsnya nih, pecahin 1 ujung telur, terus cuci dengan air mengalir. Aliran air akan ngebantu cangkang telur terkupas lebih cepat dan gak berantakan. Kamu suka smoothie nggak? Kamu tahu cara yang benar untuk masukin makanan ke blender? Mulai dengan cairan dulu ya, lalu baru masukin makanan padat. Gerakan dari cairan itu akan bikin sarapan atau camilan kamu lembut dan bebas gumpalan. Setelah itu, bersihkan blendernya dengan masukin sabun cuci piring dan air, terus nyalakan blendernya.
Nggak perlu dimasukin ke mesin pencuci piring lagi, karena putaran penuh mesin pencuci piring bisa merusak plat logam yang ada di blender. Kalau kamu lagi pengen makan sandwich selai kacang, tapi selai kacangnya malah berminyak, ingat, ada cara yang benar untuk nyimpen selai kacang. Balikan stoplesnya di lemari, dan ini akan memastikan minyaknya tercampur rata. Kamu suka steak, tapi nggak pernah dapat konsistensi yang pas? Kamu mungkin memakainya terlalu cepat. Setelah dimasak, diamkan dulu dagingnya setidaknya 10 menit sebelum dipotong. Menggunakan pisau yang tepat juga akan bikin hasilnya lebih baik. Pisau tajam akan menjamin kamu nggak akan kehilangan sari daging yang enak itu. Asik, malam ini makan pasta. Kamu pasti penasaran kan, kenapa ada lubang di tengah sendok spaghetti? Ternyata kamu bisa pakai lubang itu untuk ngecek porsi pasta untuk 1 orang. Sekarang kamu tahu kan berapa yang harus direbus untuk saus marinara spesial itu? Waktu pakai wajan anti lengket, jangan pakai alat masak logam ya. Pakai yang kayu atau plastik aja. Logam terlalu kasar untuk permukaan wajan dan bisa merusak permukaan anti lengketnya. Siapa yang suka makan malam pakai makanan sisa? Bukannya kita semua kayak gitu. Tips cepat untuk manasin makan malam di microwave, coba sebarkan makanan di sekitar pinggiran piring. Microwave dirancang untuk manasin makanan serata mungkin, tapi kalau makanannya numpuk, ya nggak bisa dong. Pernah nyoba ngeluarin 1 tic-tac dari wadah kecilnya nggak? Miringkan aja kotaknya, ada celah di atas plastik buat itu. Kamu nggak perlu ngocok-ngocok kotak tic-tac sampai pegel. Kalau kamu lagi pengen denger musik tapi nggak ada speaker di dekat kamu, tenang, masukin ponsel ke gelas atau mangkuk dan ini akan bikin suaranya kencang dan bikin pengalamanmu jadi lebih seru. Kamu lagi buru-buru tapi ponselmu lowbat, ada cara untuk ngurangin waktu ngecas loh. Aktifkan aja mode pesawat, tunggu sebentar, dan baterai ponselmu akan cepat penuh. Kita nyimpen ponsel di berbagai tempat seperti saku, tas, atau di bawah bantal. Jadi lubang casannya bakal dipenuhin sama kotoran atau serat. Demi keamanan, matiin ponsel sebelum dibersihin ya. Kamu bisa pakai alat yang dirancang khusus untuk ngebersihin lubang casan, speaker, atau mikrofon. Tapi pelan-pelan ya. Meja kamu bagus tuh. Kamu tahu nggak, kaki kecil di belakang keyboard sebenarnya bikin tombol-tombolnya lebih kelihatan. Tapi kalau kamu bisa ngetik tanpa melihat keyboard, nggak perlu naikin keyboardnya. Posisi ini lama-lama bisa bikin pergelangan tanganmu menjadi sakit. Kalau kamu suka kerapian dan lebih suka pakai notes tempel, pastiin kamu ngelepas notes itu dari samping biar nggak melengkung. Kita pasti ngerasa sedikit kewalahan waktu nyimpen barang, terutama linen. Ada satu cara gampang untuk mastiin spraymu nggak tercampur. Simpan masing-masing set di dalam sarung bantal yang sesuai. Ini nggak hanya bakal ngasih akses gampang pada tiap set, tapi jadi lebih kelihatan rapi di rak. Waktu nyimpen baju, orang-orang pakai gantungan kayu biar lebih estetik kan? Gantungan kayu emang lebih besar dan berat daripada yang plastik, tapi ini bisa mengusir ngengat loh. Ingat? Apalagi waktu nyimpan jaket-jaket tebal. Kamu penasaran nggak kenapa sih ada 1 lubang tambahan di sepatu lari? Itu loh yang ada di dekat pergelangan kaki. Ternyata ada alasannya nih. Semakin kencang tali sepatu, kaki kamu semakin nggak mungkin lecet. Pakai sepatu dengan benar dan gunakan lubang tambahan di sepatu itu jika dibutuhkan sebelum lari. Kemejamu juga punya rahasia kecil loh. Di bagian dalam kemeja, tepat di antara bahu, ada lubang kecil yang bisa kamu pakai untuk ngegantung baju kalau lagi nggak ada gantungan. Koper berantakan bikin liburan jadi rusak. Untuk mastiin, kamu nggak perlu ngisi koper dengan tumpukan besar baju random, dan daripada melipat baju, coba gulung dan taruh dengan rapi di koper. Dengan begini kamu menghemat banyak ruang, bisa ngambil semua barang yang kamu butuhkan, dan baju kamu nggak akan begitu kusut. Bukannya nggak sopan ya, tapi ada banyak hal yang pengen aku tunjukin di kamar mandi. Cuci tangan setidaknya 20 detik untuk membasmi kuman, dan biar usaha kamu nggak sia-sia, kalau bisa buka dan tutup kerannya pakai pergelangan tangan. Nah, kayak gitu, tangan jadi bersih lebih lama. Selalu sisir rambut dari bawah kalau kamu pengen menghilangkan kusut. Menyisir rambut dari atas malah bikin kerusakan tambah parah. Waktu keramas, fokuskan sampo di kulit kepala, tapi hati-hati jangan pernah aplikasikan sampo langsung ke kepala.
Campurkan dulu dengan sedikit air di tanganmu sebelum kamu mulai memijatkannya ke kepala. Kamu nggak perlu mengoleskan sampo ke batang rambut, kecuali rambut kamu udah kotor banget. Busa yang jatuh dari kulit kepala udah cukup untuk ngebersihin batang rambut. Perhatikan juga kebersihan luvah mandi kamu. Nyimpen luvah di pancuran yang lembab dan hangat bisa ngasih kesempatan bakteri jahat untuk ngumpul di sana. Cuci seminggu sekali atau rendam dengan campuran pemutih. Kamu pasti selalu pakai pelembab setelah mandi kan? Tapi ternyata pakai pelembab juga nggak bisa sembarangan loh. Nggak usah pakai banyak-banyak dan pastiin kamu menepuk-nepuk krimnya, bukan menggosoknya. Kulitmu pasti bakal senang. Kamu nggak perlu jadi dokter gigi untuk tahu pentingnya pakai benang gigi. Lain kali, coba ikat benang gigi kamu dengan ketegangan dan cengkeraman tambahan, gigi bakal bersih dalam sekejap. Kamu penasaran buat apa sih lubang tambahan di atas sepatu kets itu? Ternyata lubang itu dirancang biar kamu bisa mengikat sepatu dengan berbagai cara. Hal itu berguna saat kamu nggak mau melukai pergelangan atau jari kakimu. Dengan lubang ini, kamu juga bisa mengubah tampilan sepatumu semau kamu. Banyak orang menggunakan dust jacket buku sebagai pembatas buku. Nggak apa-apa sih, biar kamu nggak perlu melipat sudut halamannya. Tapi sebenarnya, dust cover berfungsi untuk menjaga buku biar nggak rusak. Misalnya, kalau kamu nggak sengaja menumpahkan jus atau makanan ke atas buku waktu lagi kamu baca. Wadah tiktak punya lekukan di bagian atasnya biar cuma bisa keluar satu tiktak aja. Meskipun jujur aja, nggak ada yang melakukan itu. Kebanyakan orang menumpahkan banyak tiktak sekaligus, lalu dimasukkan lagi kalau kebanyakan. Tonjolan karet yang kamu lihat di antara tapak ban berguna buat keselamatan. Pinggiran yang menonjol ngasih tahu kamu tinggi minimum tapak ban kamu. Kalau tonjolan dan pinggirannya rata, kamu harus secepatnya pergi ke toko ban. Tapi kalau tonjolannya ada di bawah pinggiran, berarti masih aman. Bagaimana dengan kisi-kisi hitam di kaca microwave? Bagian itu bernama tameng Faraday. Fungsinya untuk mencegah gelombang mikro keluar dan menjadikan seluruh ruangan itu sangkar Faraday. Kalau gelombang mikro itu keluar, makananmu juga nggak akan matang sempurna. Jadi fungsi sangkar ini bukan biar kamu nggak bisa melihat makananmu saat dimasak, tapi buat mengurung energi elektromagnetik. Bagaimana dengan obeng yang bisa dipakai dengan kunci pas? Masukkan ujung obeng ke lubang kunci pas agar kamu bisa menambah torsinya. Makanya, kepala obeng dirancang seperti itu. Saat ada sudut yang sulit dijangkau, pakai strategi ini ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau sisi biru penghapus bisa menghapus pulpen. Salah, fungsinya buat menghapus pensil, tapi kalau kamu nulis di kertas yang lebih tebal. Sisi biru juga bisa menghapus noda yang kamu lihat setelah menggunakan penghapus merah. Kamu penasaran kenapa jeruk di supermarket biasanya dibungkus dengan jaring merah? Ini trik biar buah ini kelihatan lebih oranye dan bikin kamu pengen beli. Satu lagi tips buat kamu nih, jangan buang jaringnya. Ikat kencang biar kamu punya penggosok baru buat membersihkan bak cuci, peralatan dapur, dan piringmu. Bola golf nggak bulat sempurna, permukaannya memiliki lekukan-lekukan kecil. Dulu permukaannya nggak kayak gini. Suatu ketika, pegolf berpengalaman mulai menyadari kalau bola golf yang usang dan dipenuhi torehan dan tonjolan bisa melambung lebih jauh. Kondisi kayak gitu menciptakan turbulensi di udara sekitar bola golf yang akhirnya mengurangi tarikan. Jadi, bola golf mulai diproduksi dengan lekukan biar bisa melambung lebih jauh dan lebih cepat. Kamu pasti pernah lihat lekukan di bagian atas tusuk gigi kan? Ini lebih higienis karena saat bagian itu dipatahkan, kamu bisa menaruh tusuk gigi di atasnya. Jadi nggak nyentuh apa-apa. Fitur keselamatan yang lain, kali ini di mobil, adalah tuas di spion tengah. Dengan tuas ini, kamu bisa mengubah posisi spion biar nggak silau kalau ada mobil di belakang yang lampu jauhnya menyala. Jadi, tuas kecil ini membantu kamu mengendalikan silau lampu yang datang dari belakang. Fitur ini muncul pada tahun 1930-an. Tapi baru di awal 1970-an, tuas ini menjadi alat standar di kebanyakan truk dan mobil. Kamu lihat lubang kecil di iPhone-mu yang letaknya tepat di samping kamera belakang? Itu mikrofon, dan fungsinya biar ponsel bisa merekam suara saat kamu membalikan kamera. Sebagian kabel memiliki silinder tebal dekat ujungnya.
Bagian ini bernama ferrite core atau choke. Ini adalah oksida besi magnetik yang menghentikan gangguan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Misalnya, kamu tahu bunyi statis yang nyebelin kalau kamu deketin ponsel kamu ke pengeras suara kan? Bunyi ini mengganggu telepon, makanya kabel dengan silinder seperti ini cukup berguna karena mencegah hal itu. Kamu tahu kenapa hampir semua koper dan ransel punya 2 resleting? Emang jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibuka dengan 2 resleting. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa mengunci 2 resleting ini biar barang-barangmu aman di dalam tas. Kamu tahu kenapa toilet di tempat umum kayak mall punya celah besar di bagian bawahnya? Alasan utamanya adalah untuk sirkulasi udara. Pintu kayak gini juga mempermudah membersihkan toilet atau ngecek apakah toiletnya ada orang atau kosong. Selain itu, kalau kamu terkurung di toilet dan kuncinya rusak, kamu masih bisa keluar, tinggal merangkak aja. Pernah lihat tutup plastik pada cutter? Di bilahnya juga ada garis-garis yang menandakan kamu bisa menggunakannya berkali-kali dengan pinggiran tajam. Kamu bisa patahkan bilahnya menggunakan tutup plastik di bagian bawah tersebut. Lalu, kamu bisa geserkan bilah tajamnya ke atas. Kalau punya waktu buat merhatiin troli belanja, terutama bagian yang dilipat, kamu mungkin melihat kait logam yang menonjol. Kait itu dirancang buat melindungi barang di troli. Kamu bisa gunakan buat menggantung tas dengan barang rapuh, misalnya roti, yang rentan rusak saat terhimpit produk berat, atau barang mudah pecah seperti telur. Banyak mug kopi memiliki lekukan di bagian bawahnya. Waktu kamu mencuci mug itu, letakkan secara miring di mesin pencuci piring. Dengan begini airnya nggak akan menggenang. Jadi, gelas favorit kamu akan kering sempurna begitu kamu keluarkan dari mesin cuci piring. Kalau kamu penggemar McFlurry, kamu mungkin sadar ada lubang persegi di gagang sendoknya. Lubang itu berguna biar bisa dipasang ke mesin khusus yang bisa mencampur es krim dan topping favorit kamu. Mesinnya memiliki batang yang bisa masuk ke sendok persegi ini, lalu mengaduknya. Dan kamu dapat sendok biar nggak berantakan saat memakannya. Keren kan? Wadah susu memiliki lekukan di satu sisinya. Mungkin ada yang menganggap ini cuma desain yang random, tapi lekukan itu punya beberapa fungsi loh. Misalnya, lekukan itu akan membesar jika ada tumpukan gas. Ini terjadi saat susu kamu basi. Jadi, kamu nggak perlu mencicipinya. Lekukan itu juga mencegah wadahnya pecah kalau nggak sengaja jatuh. Lekukan itu bakal memperluas ruang yang akan mengatasi tekanan tiba-tiba saat wadahnya jatuh. Benang gigi emang penting buat kesehatan gigi, dan kamu pasti tahu cara memakainya. Tapi benang gigi juga bagus sebagai alat dapur karena bisa digunakan untuk memotong kue dengan sangat presisi. Jauh lebih baik dari pisau biasa. Kebanyakan gunting dapur punya bukaan bergerigi di bagian tengah, di pertemuan antara bilah dan gagangnya. Kamu bisa gunakan bagian itu untuk memotong herba seperti rosemary, thyme, atau lokio. Karena bukaan ini, kamu nggak perlu motong daunnya pakai tangan, karena daun akan terlepas dari batangnya dalam satu gerakan. Kebanyakan wadah gelatin atau yogurt satu porsi memiliki tutup aluminium foil. Tutup ini bisa digunakan sebagai sendok sekali pakai. Tinggal buka saja tutupnya dan setelah dilipat beberapa kali, kamu akan punya sendok kecil yang pas untuk camilan kamu.